Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kembali, kita masih bab yang tentang apa? Keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang fuqara serta orang-orang yang tidak dikenal di kalangan muslimin, kaum muslimin ya. Kita terakhir sampai tentang hadis dari Abi Sa'id al-Khudri ya, bahwa dari Nabi bahwa beliau bersabda bahwa surga dan neraka itu berdebat ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, neraka berkata, faqalatin nar fiyal jabaruda wal mutakabbirun, bahwa isinya neraka itu adalah orang-orang yang angkuh, jabar yang angkuh, dan mutakabbirun orang-orang yang sombong. Ya, itu dari neraka sendiri mengatakan seperti itu kata Nabi. Faqalatil jannah, kemudian surga mengatakan fiya, ya, di dalam surga itu kata jannah penuh dengan orang-orang du'afa di kalangan manusia, orang-orang lemah di kalangan manusia. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskin. Tapi orang miskin yang taat kepada Allah dan Rasul ya. Nah, karena perdebatan itu maka faqadha itu kayak hakim, qadhi. Hakim itu qadhi yang memutuskan hukum. Jadi kalau ada perkara ya, yang memutuskan perkara itu dalam hukum namanya qadhi. Qadhi itu hakim. Maka Allah menghakimi di sini, yang memutuskan ya. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan di antara keduanya, di antara yaitu surga dan neraka. Kita ini kodifikasi. Nah, Misal kita kodifikasi. kalau kodifikasi itu hasil putusan hukum yang pernah terjadi pada masa lampau, itu bisa jadi landasan hukum setelahnya. Kumpulan itu namanya kodifikasi hukum. Nah, itu bisa jadi landasan hukum. Ada putusan seperti perkara A, maka putusan masa lalu perkara A bisa dipakai pada saat ini, namanya kodifikasi. Itu dalam bahasa hukum ya. Arab itu dari asalnya dari betul. Ya. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Innakil jannah, sesungguhnya engkau jannah ya. Rahmatku ya, yang masuk ke surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena ini kita, perbuatan kita. Ya kita perbuatan kita tetap masuk, tapi semua karena rahmat Allah. Rahmatku kata Allah. Arhamu biki, yang diberikan kepada engkau. Ya. Man asyad, orang-orang yang dikehendaki. Jadi yang orang dikehendaki, tidak semuanya. Wa inna kinar, maka sungguhnya engkau wahai neraka ya. Bahwa engkau itu adalah azabku, siksaku. Allah Akbar. Ya. Jadi neraka itu siksanya Allah, ditetapkan untuk orang-orang yang melanggar ketentuan hukum dari Allah. Maka itu ada azabnya ditaruh di mana? Di neraka. Ingat ya, azab neraka kalau kita masih beriman kepada Allah ya, tidak kafir, maka tidak selamanya kita menghuni neraka. Ya, tidak selamanya kalau akidah kita tetap kepada Allah, tidak musyrik menyekutukan Allah, maka neraka itu sebagai ajang apa? Penyiksaan yang menembus dosa kita. Nanti kalau sudah selesai akan dikembalikan ke surga. Ya. Nah, man asya, bagi siapapun yang aku kehendaki kata Allah. Dikehendaki oleh Allah, bukan dikehendaki oleh kita. Ya. Ya, kemudian walikilakuma ya. Alayamil uha, dan aku pasti memenuhi masing-masing dari kalian berdua. Pasti akan dipenuhi. Enggak mungkin namanya neraka kosong atau surga kosong. Aku akan penuhi surga karena rahmatku, kata Allah kepada manusia.
Dan aku penuhi engkau wahai neraka kenapa? Engkau adalah siksaku, azabku. Ya, diberikan kepada manusia karena kasih sayangku. Karena yang bisa masuk surga hanyalah orang-orang yang sudah lepas dari dosa. Jadi arahnya pembersihan itu adalah neraka, membersihkan dosa-dosa kita, dibersihkan dulu, barulah yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang bersih dari dosa. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Mil'uha maka aku penuhi ya, aku penuhi ya, maka akan penuhi. Kenapa? Walikuma ya. Kuma itu diantara keduanya ya. Ya walikumu aku akan memenuhi alaya ya atasku mil'uha. Apa namanya? Dipenuhi ya, dipenuhi semuanya ya. Dari kalian berdua. Aku pasti ya. Kuli itu kan kuli ya. Setiap. Nah, maksudnya itu keduanya. Ya, keduanya itu surga neraka, aku akan penuhi gitu maksudnya. Paham ya? Gitu. Yang apa? Azab dikasih alif wa azabun. Aku u'adzibu biki. Aku u'adzibu aku akan menyiksa. Ya. Menyiksa siapa? Umatnya atau menyemat hambanya ya. Ya, menyiksa hambanya siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang aku kehendaki aja. Ya. Jadi semua ya sesuai dengan kehendak Allah. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Kitab Sahih Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, innahu sesungguhnya layati akan datang ya ar-rajulu seorang laki-laki as-saminu yang gemuk ya. Al-adim gemuk dan besar. Yaumal qiyamah pada hari kiamat la yazinu tidak ada nilai. Tidak bernilai indallah di sisi Allah. Tidak punya nilai dia di sisi Allah. Walaupun gemuk jadi ini maksudnya nih. Walaupun gemuk. Gemuk saya juga gemuk. Tapi kan ini ada nilainya dong. Ya. Jadi indallahi ya. Janaha itu sayap ya. Walaupun seperti dia cuma sayap baudah itu nyamuk. Ya, sayapnya nyamuk ya. Tidak seharga sayapnya nyamuk gitu. Maksudnya gitu loh. Nyamuk kan itu kecil banget kan, maksudnya kecil ya, binatang kecil lah. Walaupun sekarang ada mikroba yang paling kecil itu maksudnya nggak ada harganya sama sekali kan. Nah nggak ada harganya sama. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Tunggu diulangi maksudnya apa nih? Maksudnya nih. Maksudnya. Materinya apa nih? Ya materinya kita masih mengikuti materi yang kemarin tentang keutamaan orang-orang yang lemah, doif, orang-orang yang doif, orang-orang yang lemah, orang miskin dan orang-orang fuqara di kalangan kaum muslimin. Dalam hadis ini an Abi Hurairah ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya. Qala innahu la tirajul saminal akan datang ya nanti ya pada hari kiamat orang yang gemuk ini orang besar. Ya maksudnya ini perumpamaan orang-orang ini bisa jadi memakan harta anak yatim, bisa jadi dia mengkayakan dirinya besar, dia pokoknya mementingkan dirinya sendiri ya, tidak melihat orang-orang miskin gitu ya. Nah ini maksudnya ini perumpamaan pada hari kiamat dan dia tidak ada nilai di sisi Allah. Perumpamaan. Iya perumpamaan di sini tidak kiasan, bukan nanti gemuk orang gemuk kiasan. Ya, betul ya. Jadi tidak seharga seperti sayapnya nyamuk. Ya, nyamuk. Janaha tuh. Mana? Artinya janaha. Sayap. Janaha baudah nyamuk. La yazinu apa jadi? La yazinu. La tidak punya nilai. La yazinu. La yazinu tidak ada nilainya. La yazinu. Ya, bagi rajul itu, bagi laki-laki itu di sisi Allah. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak bernilai. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak bernilai.
Wa anhu, dan darinya, dari siapa? Anhunya kemana? Anhunya kemana? Anhu Nah, Abu Hurairah. Hurairah. Berarti ini hadis ini dibacakan juga oleh Abu Hurairah. lanjutannya ya. Ya, wa anhu, dan darinya dari siapa? Abu Hurairah. Jadi hadis ini dibacakan oleh Abu Hurairah. Anna imro'ata, ya. Sesungguhnya ya, Anna imro'atan sauda. Sauda apa? Hitam. hitam. Jadi sesungguhnya ada seorang wanita hitam, wanita berkulit hitam, Hitam kanat, ya, adalah takumul masjidi, ya, masjidah. Takumul yang menyapu, oh takum tuh menyapu. ya, kata takumul, takumul masjidah, yang menyapu masjid. Ini orang-orang sebenarnya kalau kita menyapu masjid itu pahalanya besar sekali ya kalau mau bantu. Ya, karena lillahi ta'ala. Orang-orang dulu tuh di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, coba lihat kalau di sana banyak banget ya. Banyak. Itu yang berkhitbah. Luar biasa Yang itu. berkhidmah. Itu jangan tanya gaji ya. Oh, Kecil. Kecil banget Pak Haji. mungkin Itu karena orang-orang banyak. India kalau sekarang. Karena banyak sekali. Banyak. Tapi dia memang senang. Pasti. Luar biasa. Senang. Senangnya. Karena bisa ibadah langsung di Masjidil Haram. Ih, luar biasa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu loh. Kan Luar biasa. Bisa tinggal di situ. bisa tinggal Iya, di di situ, situ. kemudian bisa ngaji, bisa tolabul ilmi juga. Luar biasa itu. Makanya jadi kesana. ngabdi di sana. Ya. Nabung. Nah, nabung umroh juga. Kalau nggak bisa haji kan lumayan lama ya. Nabung. Umroh aja lah. Umroh nabung nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Covid ini selesai, umroh haji kita bisa buka lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bahwa ada seorang perempuan as-sauda yang berkulit hitam, karena taqumul masjidain, yang dia adalah seorang yang menyapu masjid. Bukan kanat tapi kanat karena dia perempuan. Menyapu ya. Nah, kanat. Nah, tapi perawi ini ragu. Perawinya siapa? Abu Hurairah ragu. Apakah perempuan atau laki-laki? Au syakban. Makanya dia mengatakan au syakban. Dia agak kurang paham. Au syakban atau seorang pemuda. Nah, Syakban, pemuda. sabab ya. Sabab. Becong. Pemuda. Jangan dong. Jadi dia agak lupa. Dia tahu peristiwanya. Jadi ini mau dipahami, Abu Hurairah paham peristiwanya, tapi dia lupa apakah laki-laki atau perempuan. Paham di sini ya? Ya. Makanya dikatakan di sini bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Maka di sini dikatakan ya, yang pertama dia perempuan dulu, yakin dia perempuan, maka dia didahulukan perempuannya. Au syakban atau laki-laki ya. Dia masih ragu ya. Jadi Abu Hurairah ragu-ragu apakah ini perempuan apa laki-laki. Tapi peristiwanya tahu dia. Nah, ya seperti itu. Fafaqodah. Kemudian fafaqodaha. Maka Dahanya kemana? Ke perempuan. Kalau yang faqodahu ke laki-laki. Apa yang maknanya? Iya. Nah, jadi kan dia menyapu masjid, tiba-tiba Rasulullah merasa kehilangan. Oh, dia nggak ada. Fafaqodah itu kehilangan. Kehilangan perempuan itu, haknya ke perempuan. Haknya kan muannas. Iya. Haknya muannas. Ke perempuannya, kalau Laki-laki. ke laki-laki. Ya. Fafaqodaha itu ke perempuan. Makanya dia kok dia nggak lihat lagi, Rasul nggak lihat lagi. Kok selama ini dia selalu ngelihat orang itu, ya, ngelihat perempuan itu, tapi kok nggak kelihatan lagi gitu loh. Jadi dia merasa kehilangan. Ya. Faqodahu berarti laki-laki, bisa jadi ini laki-laki gitu, paham nggak ya? Paham ya? Nah, seperti itu. Ya, faqadahu Rasulullah, maka Rasulullah merasa kehilangan sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala, maka beliau bertanya anha, darinya, tentangnya. Tentang siapa? Tentang perempuan itu. Au anhu, atau laki-laki itu, pemuda itu. Paham ya? Nah, ini anak antum harus paham di sini ya. Iya, Ngerti ya? Ya? Bisa jadi makanya si Abu Hurairah agak ragu. Apakah yang kemarin dia temui itu adalah perempuan atau laki-laki? Yang mana yang paling tahu siapa? Nabi. Karena dia nggak memperhatiin gitu loh, paham nggak? Iya. Dia tahu peristiwanya, tapi dia nggak tahu, ini siapa nih? Perempuan atau laki-laki? Dia cerita pokoknya. Pokoknya dia cerita gitu.
Yang paling tahu Nabi, karena Nabi itu orang pemerhati siapapun. Subhanallah. Luar biasa nih, orang kecil aja Hebat, diperhatiin gitu. Subhanallah. Matanya dia tahu siapa Matanya aja yang lewat di depannya, tahu. Dan dia perhatikan. Maka tiba-tiba nggak ada, kok dia yang biasanya nyapu masjid ini nggak ada. Dia merasa kehilangan. Kok nggak ada ya? Saya biasa nemuin setiap misalnya pagi dia sedang nyapu, ya sedang habis keluar dari masjid dia nyapu masjid. Tiba-tiba ini nggak ada, kemana ya? Maka beliau bertanya, Nabi bertanya kepada siapa? Ayo, kepada siapa? Pada Abu Hurairah. Sahabat-sahabat. Di sini katakan Fasa'ala anha. Fasala anha, maka beliau bertanya anha tentangnya, au anhu tentang dia laki-laki. Faqalu, maka Mereka para sahabat. kata para sahabat, karena ini jama'. Mata ya faqalu. Jama' faqalu, maka para sahabat menjawab, mata. Mati, meninggal. Dia telah meninggal. Subhanallah. Hebat. Apa jawab Rasul? Coba di sini. Qala afala Mm-mm. kuntum adzantumuni lahu. Apakah ya ada yang kamu yang untuk azantumuni memberitahu ya kepada aku tentang dia. Fala, maka tidakkah kalian kuntum, kalian semua azantumuni memberitahukan aku Tentangnya lahu. ya faka'annahum ya Maka sogorul amroha, maka seakan-akan faka'an mereka humnya itu ke para sahabat. Sogoru apa? Menganggap kecil. Sigor. Oh iya sogir ya. Sogir. Menganggap kecil siapa? Itu kan orang biasa Rasul. Maksudnya ya remeh ya. menganggap remeh lah, menganggap ya perkara tersebut amruha urusannya. Iya. Ya, amroha urusannya, urusan perempuan itu. Jadi agak sedikit gak peduli gitu loh. Cuek. Cuek, ya, jadi sahabat ini agak sedikit gak peduli. Ya. Yang berkata ini siapa? Kolanya kola siapa nih kola? Kolanya siapa? Kola afala kuntum. Nah, kolanya Nabi ya. Nabi. Ya. Ya. Kemudian amruhu atau urusannya laki-laki itu ya. Maka fakola ini siapa? Fakola maka berkata atau bersabda siapa? Nabi, berkata Nabi atau bersabda Nabi. Duluni, apa duluni? Gimana? Tunjukkan pada dalil ya. Ya. Salah dalil ya. Dala dulu tunjukkan kepadaku. Tunjukkan kepadaku ala qabrihi, kuburnya. Ya, karena dia nggak bisa ketemu orangnya karena sudah meninggal, maka dia minta ditunjukkan di mana kuburnya. Fadaluhu, maka ditunjukkan kepada Muhammad, fasolla alaiha. Nah, bertanya fasolla, maka sholat alaiha, atasnya, di atas kubur. Boleh nggak sholat di atas kubur? Boleh. Ayo pertanyaannya, boleh nggak sholat di atas kubur? Boleh. Fasola alaiha. Ini kan alaiha bukan ini ya Pak. Alaiha, ya alaiha. Tasnya. Boleh sholat Dia mayitnya. Sholat jenazah. Sholat jenazah, sholat gaib. Bukan sholat di atas. Bukan sholat biasa. Ya, bukan sholat biasa. Sholat juga tapi sholat jenazah. Nah, gini ya. Jadi di kuburan ini dalil umumnya tidak boleh sholat di atas kubur. Ini umum, dalil umum. Umuman kita tidak boleh menjadikan kuburan seperti masjid, seperti orang-orang Yahudi Nasrani yang menjadi kubur para nabinya sebagai masjid. Iya. Mereka mengutamakan kubur nabinya, ya, kubur nabi-nabi mereka, dan mereka beribadah di dalamnya lama sekali, lebih lama daripada tempat ibadah lainnya, gitu, paham ya? Nah ini, makanya dalam Islam dilarang kita menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kalau ziarah boleh, ziarah, ya. Ziarah menziarahi kubur nggak ada larangan, ya. Nah dengan itu kita mengingat kematian. Tapi kalau terlalu lama, makanya
dulu waktu zaman masih Turki Ottoman, ini perlu diketahui ya, pada masa Turki Ottoman, kubur sahabat Rasulullah Baqi, ya. Kalau Baqi itu kalau kita di Masjid Nabawi, ya, itu Masjid Nabawi, ini ada lapangan, ini ada Baqi, kuburnya para sahabat tuh di Baqi, ya, waktu Rasulullah di Madinah. Nah ini di Baqi. Nah pada masa akhir ya, sebelum dijatuhkan oleh Arab Saudi, itu bangunannya melebihi bangunan Masjid Nabawi. Jadi antum kalau bisa searching, coba deh searching ya, coba searching Baqi jam tahun sekian, bangunannya wah. Jadi kuburan bangunannya megah. Aduh, iya benar. Nah, kuburan bangunannya megah. Jadi banyak orang tinggal di Baqi lama. Bahkan kalau itu ada kubur Fatimah, ya, kubur Fatimah orang-orang Syiah itu lebih lama di situ, lebih senang di situ di kubur Fatimah. Karena ya? Mewah ya. Karena mewah, senang kita. Ya ibarat kalau sekarang ada AC-nya, bikin nikmat lah. Benar, sekarang Ya, masih banget. bikin nikmat gitu ya. Nah, akhirnya ketika waktu sholat, mereka sholat di situ, di kubur itu. Jadi menghadap mereka, Allah, mereka tetap sholat, tapi sholatnya ada di kawasan kuburan. Dan ini dilarang, nggak boleh. Oleh sebab itu maka ketika dinasti Saud berkuasa, itu dihancurkan, dikembalikan lagi ke awal pada masa Nabi. Ya, kubur itu hanyalah gundukan tanah seperti biasa, nggak boleh ada bangunan di atasnya. Ya, nggak boleh ada bangunan di atasnya, karena memang dilarangan untuk membangun kuburan. Ya, makanya antum bisa lihat bahwa kalau antum ke Baqi itu cuma lapangan kosong. Iya. Tapi kalau antum misalnya kalau setiap sholat fardu itu biasanya setelah sholat fardu itu kalau kita di Madinah atau di Mekah atau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu biasanya setelah itu kita sholat jenazah. Iya, baik yang meninggal. Ikut kita setelah itu setelah selesai kita ikutin ramai itu jenazah rebutan aja rebutan. Iya, rebutan banyak. Ikutin sampai itu Baqi dibuka. Baqi kalau ketika ada jenazah dibuka itu Baqi. Makanya kita bersyukur kalau meninggal di mana? Di Madinah atau di Mekah. Allah, banyak yang amin. Beneran sih saya mati di sana lah. Ya. Mati sana aja. Meninggal di sana itu luar biasa. Main. Jadi kita bisa ikut masuk ke dalam kubur. Kalau hari biasa, kalau kita biasa sebagai ini kita nggak bisa masuk Baqi, ya. Kita cuma dari luar aja karena tertutup kan. Kita bisa masuk kalau ada orang yang dikubur di sana. Maka kapan kita bisa tahu orang yang dikubur? Ya, kita setelah sholat fardu, kita sholat jenazah, kita langsung ikut ke depan untuk bareng-bareng nguburin jenazah, gitu. Kita akan masuk Baqi di sana. Oh, Baqi kayak gini ya. Di Madinah. Ya, pernah ya sana ya Pak Haji? Iya, pastilah orang kalau misalnya melakukan umroh. Yang banyak hanya di Mekah. Ya? Yang banyak ini yang di Masjidil Haram. Yang apa? Orang ibu-ibu pada nangis. Oh ya. Ibu-ibu aja nggak kenal, walaupun dia nggak kenal. Iya. Banyak yang meninggal katanya. Beri. Rebutan. Beri. Dan ngeri, sedih. Di belakang juga. Nah, ada di Masjidil Haram Baqi. Makla. Namanya Makla. Makla, kalau di Makla, kalau itu di Baqi. Baqi itu ya, lebih dekat ke Baqi sih. Baqi Kalau Makla agak jauh. Agak jauh, kalau Makla agak jauh, tapi kalau Baqi itu dekat. Jadi ini cuma sandingan dengan lapangan, kemudian Baqi. Jadi dekat. Bisa jalan aja kita. Kelihatan dari jauh kelihatan. Madinah ya. Di Madinah. Insyaallah kita nih. Amin ya, ke sana ya. Kita nih berempat. Amin. Lomba ke sana ya. Wah, pokoknya indah di berempat sana. undang kita ya. Ya diundang. Karena ya Nabung. labaik ya, karena diundang oleh Allah. Labaik Allahumma labaik. Nabungnya di itu. Tahu enggak di mana? Di Pegadaian, emas ya, ada. Jadi emas. Kalau itu masih jadi perdebatan. Jadi kalau emas itu beli ya
beli sekarang satuan aja, 1 gram bisa kita beli Bisa, emas. itu juga bisa. Tapi kalau di sana kan emasnya virtual. Iya, virtual. Nah, jangan, kalau emas virtual jangan. Oh, nggak boleh. Jadi kalau jual beli emas itu sistemnya riba kalau masih. Jadi harus Bisa harus betul. kontan. Emas itu harus beli kontan. Harus ini ya. Kontan. Harus kirim cash. Ya, cash, harus kontan. itu virtual. Harus terima emasnya juga. Kalau virtual nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Memang itu Ya, riskan. risiko. Riskan. Makanya kalau beli emas 1 gram aja kita bisa beli sekarang 800 900, 1 gram bisa. Ada yang 0, Hah? 0,0. Kalau Antam ngeluarin minimal sekarang 0,5. Ada 0,5 gram. 0,5 gram modal 500 ribu. 90-an. 90 apa? Nggak ada. 0,5 itu kan setengah gram. 5 gram. Kalau Berarti sekarang kan 12.000 lah. 0,50. Duh, salah 1 gram itu. 100. Jadi gini, kan kilo itu 1000 gram ya. 1000 gram. Nah, 1 gramnya kalau misalnya 1000 gram misalnya harganya 900.000, maka segramnya berapa? Gramnya. Segram 90 ya? 900.000 lebih. 90 ya, betul 90 Oh, ribu. 0,1-nya ya. 0,1-nya. 0,1. Kalau 10 100.000 lah cepet. ya 100.000. seperti itu. Ya, bisa murah. 0,1. 0,1. 0,1. Ya. Ada. Ada. Kecil ada. Setengah gram juga ada. Jadi kalau mau, tapi yang batangan ya. Yang batangan itu ngikutin harga pasar. Kalau kita beli yang kayak emas perhiasan ibu-ibu itu kan dikurangi, rugi kita. Nanti kita jual lagi kalau di harganya naik nggak peduli. Dia harganya dipotong kan. Potong Nah, karena mendingan beli itu dalam bentuk emas batangan. 1 gram juga ada yang batangan, setengah gram juga ada batangan. Ya, seperti itu. Ya. Murah, lebih murah. Ada di Tang City ada. Tang City. Jangan kan di Tang City, di sini juga ada kok. Di toko-toko emas di Malabar, tanya aja. Ada kok dia jual. Ada. Mereka nggak tunjukin karena mereka yang jual kan perhiasannya. Mereka jarang menunjukkan. Kalau misalnya kita tanya, Mas ada emas batangan kan dia akan ditunjukin. Iya. Karena gini, yang lebih menguntungkan bagi mereka itu emas perhiasan. Iya. Padahal emas perhiasan itu campuran, bukan emas asli. Ya, emas perhiasan itu emas campuran. Kalau ibu-ibu senangnya emas perhiasan karena bisa dijual beli gitu. Padahal kalau dijual lagi rugi sebenarnya. Ya, rugi. Karena ongkos ada biaya ongkos. Ya. Jadi kalau bisa belilah dikit-dikit satu-satu gitu. Ya, jangan beli virtual. Kalau virtual itu kalau dalam Islam riba hukumnya. Kalau kita beli nggak langsung kontan ya, emas, perak, gandum, nah itu. Tapi ada yang membolehkan ya, Ustaz ya? Ada ya? Ya, kita mengikuti yang terkuat. Ada yang membolehkan? Ada yang membolehkan, tapi kalau bagi saya itu tidak pendapat yang terkuat. Jadi mentaati hukum itu dasar Rasulullah sudah mengatakan bahwa ini adalah barang riba. Barang riba itu harus kontan, Rasul sendiri. Maka pendapat-pendapat lainnya ya bisa kita batalkan karena Rasul sudah berkata seperti itu, kecuali butuh penafsiran. Ya, misalnya kayak salah satu guru ya, misalnya tentang 3 kali suci atau haid, nah itu kan nggak dijelaskan oleh Rasul. Atau aulamas tumun nisa, nah itu ikhtilaf. Aulamas tumun nisa, apakah berjima? Kalau Imam Ahmad mengatakan berjima, kalau berjima atau misalnya dia punya rasa kepada wanita batal. Tapi kalau nggak punya, kalau misalnya Imam Syafi'i kulit antara kulit pun kalau yang di luar ini batal. Itu istihad karena nggak ada penafsiran sebelumnya gitu, paham ya di sini ya. Nah ini beda pendapat di situ boleh. Tapi kalau Rasul sudah menyatakan ini barang riba harus kontan. Oh itu barang riba jadi emas barang ya? Riba, mas barang ada barang hadisnya. Riba. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada berapa? 10 Pak. Ada emas, perak, gandum, Emas, perak. garam, termasuk di dalamnya itu barang-barang riba yang belinya harus kontan. Ya, paham ya di sini ya? Gitu. Maka ada pendapat-pendapat lain kalau misalnya Rasul sudah jelas pernyataannya seperti itu, sabdanya seperti Nggak itu, bisa. kita samina wa ta'na. Ya, nggak boleh tafsir. Para imam semuanya sepakat. Makanya kalau ada ulama sekarang yang menyatakan berbeda, saya heran. Kenapa? Para imam sepakat itu barang riba. Semua imam sepakat. Bahkan imam di luar 4 itu, ya, imam-imam luar 4 itu semuanya sepakat bahwa itu barang riba. Termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, imam semua
alul hadis itu menyatakan barang riba. Kalau sekarang ada ulama sekarang menyatakan itu dibolehkan, dasarnya apa? Gitu loh, paham ya? Maka kita harus mengikuti pendapat salaf orang-orang terdahulu. Ini maknanya mengapa kita harus ngaji kitab ini. Kenapa? Ini pendapat ulama yang terdahulu yang lebih kita aman, ya, lebih aman ketimbang pendapat-pendapat sekarang, gitu. Kita akan lebih aman mengikuti pendapat-pendapat ulama terdahulu, kecuali permasalahan kontemporer, misalnya tentang bagaimana bayi tabung kayak gitu emang nggak ada. Nah itu ulama sekarang, itu wilayahnya ulama sekarang. Tapi kalau sudah dibahas ulama dulu, ngapain kita harus berjihad? Ngutik-ngutik lagi gitu loh. Kalau sudah ada jelas, ya, paham ya? Nah, takumu ini maknanya dari Imam Nawawi. Ya, hadis ini udah selesai ya? Belum ya. Nah, kemudian fasalla 'alaiha, maka Rasul sholat di atasnya. Tapi ingat ya, sholat di kubur itu nggak boleh ada sujudnya. Ya kalau sholat jenazah atau sholat jenazah ada sujudnya nggak? Nggak ada, dibolehkan. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan, kita misalnya, dia sudah dikubur, kita boleh mendatangi kuburnya dan sholat di atasnya. Sholat goib, ya sholat goib, boleh di atas. Kemudian kalau misalnya kita kalau kita misalnya jenazah dibawa sebelum dikuburkan, nah harus diberi kesempatan orang-orang yang belum melakukan sholat. Beri kesempatan, jangan langsung dikubur. Ayo teman-teman yang belum melakukan sholat, silakan sholat sebelum ini dikuburkan. Ini sunnah. Ya, sunnah. Ya. Kemudian orang-orang nggak boleh duduk sebelum mayit diturunkan. Banyak orang udah duduk. Iya, saya duduk, Ustaz. Nah, itu nggak diinikan, saya belum tahu juga. Nah, berdiri kita sebelum mayit turun itu kita berdiri. Ini sunnah. Ya. Belum tahu tuh. Nah, kalau udah di dalam ya baru nggak apa-apa. Makanya itu mesti ditahu. Terus nggak boleh juga langsung pulang, kita doakan di situ, kemudian kita tunggu dulu sekitar setengah 3 menit. Pokoknya kita mendoakan lah yang kubur ini, minta dibebaskan dari kesulitan dia, karena dia akan menghadapi kesulitan apa? Bukan nakir. Iya, dia akan menghadapi pertanyaan. Kalau di dalam hadis tidak dinyatakan apa itu bukan nakir ya. Tidak dinyatakan. Itu kan penafsiran ya. Tapi dia akan ada pertanyaan. Dan ini kita minta saudara kita untuk dimudahkan dalam menjawab pertanyaan. Kita selalu berdoa, ya Allah mudahkanlah dia dalam menjawab pertanyaan kubur ini. Karena berat. Berat pasti. Ya karena berat. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Tolong dia, tolong bantu ini saudara saya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita selalu doakan itu siapapun dia. Kalau sama saudara kita semuslim, mintakan itu kepada Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan. Di saat sebelum dikubur. Iya. Setelah dikubur, sudah selesai, kita doakan, jangan langsung pergi. Kan istilah kalau di kampung namanya ditalkin gitu. Iya, ditalkin. Istilahnya ditalkin. Istilahnya. Kalau ditalkin ini. Saya nggak mau komentar ya, nggak usah komentar. Khawatir nanti jadi permasalahan. Enggak. Pokoknya kita setelah kubur, kita berdoa, minta kepada Allah, mudahkanlah saudara kita ini dari hal-hal yang menyusahkan dia dalam menjawab pertanyaan kubur. Karena apa, nanti dihimpit, dihancurkan, dihimpit, hancur tulang-tulang belakangnya itu. Dan hanya yang semua makhluk bisa mendengar kecuali manusia. Semua makhluk bisa mendengar himpitannya itu. Jadi kalau ada anjing, ada ayam, ada apa, semua bisa mendengarnya kecuali manusia, kecuali kita. Dihimpitnya itu. Dan semua terkena. Semua kena. Himpitannya itu. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan mereka, jauhi dia orang-orang yang meninggal ini dari sisa kubur, dari hal-hal yang seperti itu. Makanya doa tentang itu kita baca sebelum salam. Iya. Azabil qabri ya. Allahumma ini a'udzubika min adzabil jahannam wa azabil qabri. Ada azab kubur berat ini ya. Ya.
Dari 4 hal. Kita minta perlindungan dari 4 hal. Kita baca sebelum salam. Maka kata Rasul, perbanyak doa itu ketika apa? Ketika apa? Ketika tasawuf itu doa. Doa itu, jadi sholat itu kan doa sebenarnya. Nah, kita perbanyak doa ya ketika sebelum salam, banyakin doa. Sebelum salam. Karena itu ritual. Ritualnya itu namanya makna dari sholat adalah doa. Di situ penuh dengan doa, zikir dan doa. Maka perbanyaklah ya sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu ada nanti di kitab Al-Azkar sebenarnya ya. Nah, perbanyak doa sebelum salam. Kapan bahasnya? Al-Azkar kapan mau bahas? Oh iya. Kalau saya sih Malam minggu aja ya. Iya, 2 kali kalau saya sih. Oh, pengennya 2 kali. Berarti malam Sabtu, malam Minggu. Iya. Boleh. Berarti minggu besok kan kita libur nih. Berarti malam Sabtu. Ada kitabnya kan? Al-Azkar? Enggak, saya punya kayak satu lagi masih. Al-Azkar. Insya Allah saya masih punya. Besok saya enggak ada. Ya besok kan malam Jumat. Sabtu Minggu enggak ada. Kenapa? Pulang dia. Karawang. Acara apa? Lihat jadi. Pelantikan. Enggak. Istilahnya silaturahmi. Oh, silaturahim. Pukul berapa berangkatnya? Berangkatnya berapa? Berangkatnya Sabtu. pukul berapa? Ya enggak tahu deh. Saya gajian sore atau mungkin malam. Ya besok lah. Besok Minggu aja. Hah? Ya minggu malam Senin aja kalau bisa, minggunya nggak bisa. Masih diajak. Oh, diajak. Kalau diajak dia sih lain ya. Iya, diajak. Ya udah. Diajak. Diajak teman. Diajak teman mau ke sana nggak apa-apa, main lah. Ya silaturahmi lah. Ya. Naik apa? Mobil. Kita lanjutin belum selesai nih, belum selesai. Yuk. Nah, summa qala. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, inna hadil kubur, bahwa sesungguhnya kubur ini ya, mamlu'atun itu penuh, ya. Ya ini penuh, ad-dulumatun, kegelapan. Masya Allah. Ya, kubur ini penuh dengan kegelapan, kata Rasul. Ala ahliha, atas ahli kubur ini, ya. Mamlu'atun artinya apa? Mamlu'atun penuh dengan kegelapan. Wa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yanuwirruha, memberikan cahaya, menyinarinya, yang menyinari hak kubur itu, lahum bagi mereka, bisolati dengan solatku, ya, dengan solatku alaihim atas mereka, alaihim atas mereka, ya. Hadis ini mutafakun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Enak kan ngaji kayak gini? Ustaz, udah capek. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang susah untuk di produknya? Ayo antum nanti harus bisa baca. Ya, selesai ini antum harus bisa baca, ngajarin kepada yang lainnya itu. Soalnya buat ini bagus nih dekat kali. Aneh niat mau nyampein ke kantor anak masjid. Harus. 2 hadis aja udah. Belum itu banget. Hadis bagus ini semua. Jadi ditanggungjawabkan. Hadis pendek. Hadis pendek. Ini ada hadis panjang juga, selain ini hadis Ada panjang. yang Panjang panjang. sekali nih hadisnya nih. Tentang cerita ini tentang cerita. Ini panjang nih hadis ini, lumayan panjang. Orang juga akan senang ya Pak Ustadz ya. Senang ya lihat ale ada bukunya lagi. Ya, jadi beliau ini memang memasukkan di hadis ini hadis-hadis sahih, paling minimal juga hasan. Jarang yang menunjukkan hadis sahih. Nah, kalau di Al-Azkar ada hadis sahih, tapi dia selalu berkomentar. Ada komentarnya. Jadi komentarnya bisa dilakukan atau tidak. Jadi nanti amalan kita cukup dengan Al-Azkar, karena pedoman kita Al-Azkar, dengan ini kita amalan sehari-hari, insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup. Sarahnya namanya apa? Hah? Sarahnya tebel banget tapi ya. Namanya Apa ya, lupa saya namanya sarahnya. Ada sih sarahnya. Sarahnya ada.
Imam siapa? Semua kitab itu ada syarahnya. Tapi ini aja udah tebel banget. Syarahnya berjilid-jilid, ada 4 jilid. Syarahnya ya. Semua itu bisa. Beliau juga mensarah kitab Bukhari. Sahih Bukhari juga mensarah. Ini Imam Nawawi, memang luar biasa ilmunya. Ya, Imam Nawawi itu nggak ada duanya lah beliau. Beliau hikmatnya, ilmunya itu luar biasa hanya untuk umat. Beliau tidak menikah ya sampai akhir hidupnya. Ini Imam Nawawi ini. Karena hidupnya penuh dengan nulis dan ngajar. Karena memang harus ada orang yang seperti itu, yang konsentrasi dalam mengajarkan ini. Kita bersyukur kita bisa tahu semuanya karena beliau menuliskan kitab ini jadi kita bisa baca. Ya, ulama itu ya pewaris Nabi ini. Ulama itu harus menghasilkan karya. Karyanya apa? Berupa kitab. Maka belum disebut ulama kalau belum bisa menghasilkan karya. Malu dengan Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan, semua menghasilkan karya. Apa karya kita? Apa tulisan kita bagi umat yang ini sepanjang masa ya kita doakan mereka yang membuat ini kan kita doakan terus kan? Amalannya sampai kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Mereka lebih terkenal dari siapapun. Kalau artis hanya berapa tahun, tapi ini karyanya abadi. Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua imam kita itu kan karyanya abadi, selalu dikenang sepanjang zaman. Ini belum lama ya? Kayaknya belum lama. Iya, kayaknya kita dengan membaca ini kita kembali ke masa lalu, ke para ulama ketika dia membahas ini. Ya, kita seakan-akan dekat dengan ulama kita yang dahulu. Ya, seakan-akan kita hidup bersama mereka, mengaji bersama mereka, menelah ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu syar'i, ya. Itulah pentingnya mengapa kita penting mengaji seperti ini. Ya. Karena kita akan lebih selamat kalau kita ngajinya kitab-kitab ulama. Lebih selamat hidup kita Daripada nanti iya. jangan pakai daripada nanti betul. bisa jadi perdebatan ya kan. Iya, Pokoknya jangan. kita ngaji paling selamat. Kita akan selamat kita kalau ngaji karya-karya ulama. Nah, ulama-ulama yang jelas ilmunya ada, wara, alim, ya, disepakati bahwa dia tidak melakukan kezoliman. Kita lebih selamat. Ada kitabnya lagi ya. Nah, ada kitabnya lagi. Bisa dibawa. Bisa ngajar sama. Bisa diwariskan ilmu ini kepada anak cucu kita, kepada murid-murid kita. Syaratnya bisa baca dulu. Sampaikan. Ya, sampaikan. Waliannya orang ayat, berapa ayat ini? Ya. Oke, itu saja ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ya, sehat Ustaz. Ustaz benar baik, banyak umur. Yo, sama-sama.